Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Bagaimana keadaan kalian? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Lia Yulianti. Saya dari kelas MA21C07 Prodi Manajemen. Nah, di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi manajemen. Di sini saya akan membahas terkait dengan apa itu balance scorecard. Nah, jika teman-teman penasaran, yuk simak videonya. Yang pertama, kita akan membahas terkait dengan definisi balance scorecard. Nah, definisi balance scorecard di sini menurut Mulyadi dalam Sarjono tahun 2007 mengatakan bahwa balance scorecard merupakan contemporary management tool yang digunakan untuk mendongkrak kemampuan organisasi dalam melipat gandakan kinerja keuangan. Sedangkan menurut Lewis dan Biromo dalam Gultom 2009 mengatakan bahwa balance scorecard adalah suatu alat manajemen kinerja performance management tools yang dapat membantu organisasi untuk menerjemahkan visi dan strategi ke dalam aksi dengan memanfaatkan sekumpulan indikator finansial dan non-finansial yang kesemuanya terjalin dalam hubungan sebab dan akibat. Seperti itu ya teman-teman semua. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan konsep balance scorecard. Nah, konsep balance scorecard di sini selanjutnya disebut dengan BSC, adalah pendekatan terhadap strategi manajemen yang dikembangkan oleh Dr. Robert Kaplan dalam Harvard Business School dan David Norton pada tahun 1990. Balance scorecard itu terbagi ke dalam dua kata, balance dan scorecard, di mana balance itu berimbang dan scorecard itu yang berarti kartu skor. Nah, balance scorecard ini adalah metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan atau biasa disebut dengan strategi manajemen. Nah, balance scorecard di sini juga mengacu pada ukuran kinerja strategis manajemen yang digunakan untuk mengidentifikasi dan meningkatkan berbagai fungsi bisnis internal dan kinerja eksternal organisasi. Jadi, di balance scorecard di sini itu adalah mengacu pada ukuran kinerja strategis manajemen ya teman-teman semua, karena untuk mengidentifikasi dan meningkatkan berbagai fungsi bisnis internal maupun eksternal, seperti itu. Nah, konsep ini berfokus kepada ketiga elemen, yaitu yang pertama ya mengidentifikasi visi dan misi organisasi atau perusahaan. Jadi yang pertama itu kita mengidentifikasi terlebih dahulu apa itu visi dan misi organisasi atau perusahaan kita sendiri. Nah, yang kedua, mengidentifikasi strategi untuk mencapai misi tersebut. Kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu nih teman-teman, strategi apa yang cocok untuk mencapai misi tersebut. Dan yang ketiga, yaitu menganalisis kinerja organisasi atau perusahaan dari perspektif tertentu sebagai upaya dalam menentukan gagasan untuk mengetahui bagaimana hasil akhir yang diperoleh. Jadi, di yang konsep ketiga ini yaitu menganalisis kinerja organisasi untuk menentukan perspektif tertentu sebagai upaya dalam menentukan gagasan ya untuk mengetahui hasil akhir yang akan diperoleh, seperti itu. Nah, selanjutnya kita tadi sudah membahas definisi dan juga konsep. Nah, lalu bagaimana sih langkah-langkah untuk membuat balance scorecard? Pertama yaitu menentukan dan menentukan visi perusahaan Anda. Nah, yang pertama pastilah ya, kita menentukan dan menetapkan visi perusahaan. Nah, yang kedua menentukan tujuan strategis SWOT. Nah, di sini kita akan menganalisis SWOT terlebih dahulu ya teman-teman semua. Jadi, sebelum kita melakukan balance scorecard ya, selain menentukan visi perusahaan, kita harus juga menentukan tujuan strategis atau analisis SWOT. Nah, yang ketiga, menganalisis faktor kunci kesuksesan perusahaan, dimana kita tuh harus tahu kunci atau faktor kesuksesan dari perusahaan kita itu apa ya teman-teman semua. Nah, yang
4, menetapkan Key Performance Indicator atau KPI. Nah, kita harus menentukan KPI-nya nih, mana saja yang akan kita uji atau analisis ya. Yang keempat, menentukan target, rencana, dan tindakan. Nah, yang terakhir ini tuh kita sudah tahu nih, udah menentukan target terlebih dahulu dan menyusun rencana. Langsung setelah itu kita akan eksekusi atau melalui tindakan. Seperti itu, teman-teman. Nah, langkah-langkah penyusunan balance scorecard ini pasti ya kita bahas ya. Visi, misi. Nah, misi di sini tuh kerangka pikir dan perencanaan dan eksekusi strategi. Nah, bagaimana kita menentukan visi, lalu misi tersebut adalah cara atau langkah untuk mencapai sebuah visi itu gitu. Seperti ya kerangka berpikirnya apa, perencanaan dan eksekusi strateginya bagaimana, seperti itu ya. Nah, lalu selanjutnya ada tujuan, di mana tujuan itu menentukan masalah yang terjadi. Nah, apa nih masalah yang terjadi itu apa nih? Kita harus menuju ke permasalahan itu untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu gitu. Nah, lalu sasaran strategis ya, dengan kita menentukan indikator kinerjanya seperti keuangan, stakeholder, proses, dan juga pembelajaran dari pertumbuhan. Nah, lalu indikator kinerja utama ya, kita harus mengukur KPI ya teman-teman, yaitu dengan spesifik, measurable, agreeable, realistis, time bounded. Terakhir adalah inisiatif strategis, membuat strategi MAF seperti itu. Nah, teman-teman semua, tadi kan kita sudah membahas terkait dengan langkah-langkah membuat balance scorecard. Nah, sekarang apa nih yang menjadi keunggulan dari balance scorecard? Ada 4 yang menjadi keunggulan balance scorecard. Yang pertama, bisa melakukan komunikasi mengenai target yang ingin perusahaan capai. Yang kedua, menciptakan strategi untuk menyesuaikan tugas dan pekerjaan untuk setiap divisi. Yang ketiga, menentukan prioritas pada proyek, produk, hingga layanan perusahaan. Dan yang keempat, yaitu mengukur dan memantau perkembangan dan kemajuan dari strategi yang telah dilaksanakan. Mungkin keunggulannya sangat efektif ya terhadap kinerja organisasi atau perusahaan gitu. Karena dengan adanya balance scorecard ini, salah satunya yaitu kita bisa memantau perkembangan atau memantau kemajuan dari strategi yang telah dilaksanakan. Karena balance scorecard ini juga kita sebelumnya sudah bahas ya di langkah-langkah, yaitu menyusun strategi seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan contoh balance scorecard dari perspektif finansial CSF. Dari faktor kesuksesannya yaitu ada nilai, pertumbuhan, dan produktivitas. Indikatornya yaitu ada pertumbuhan, pendapatan yang menguntungkan. Nah, dari perspektif pelanggan CSF atau faktor kesuksesan yaitu ada value proposition. Indikatornya yaitu pasti kepuasan pelanggan ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada perspektif proses bisnis, yaitu faktor kesuksesannya dari drivers for performance atau mekanisme untuk mencapai tujuan yang ditargetkan perusahaan. Misalnya indikatornya kita lihat dari keunggulan operasional. Nah, yang terakhir ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, di mana faktor kesuksesannya yaitu pengetahuan, teknologi, kepemimpinan, dan kerja tim. Nah, salah satu indikatornya yaitu ada pengembangan organisasi dan dukungan teknologi informasi dan juga kepuasan karyawan. Nah, salah satu strategi balance scorecard juga yang pertama ada finansial, yaitu kita melihat dari pertumbuhan pendapatan yang menguntungkan. Nah, dari finansial ini kita harus melihat seberapa menguntungkannya pertumbuhan dan pendapatan yang akan kita dapatkan. Yang kedua ada dari pelanggan, itu kesenangan pelanggan dan kepuasan karyawan, di mana kita juga bisa melihat terkait dengan
kepuasan karyawan atau kesenangan pelanggan. Apakah selama ini karyawan atau pelanggan merasa puas dengan perusahaan berikan. Dan yang ketiga yaitu ada proses, dimana dari proses ini ada keunggulan operasional, dimana operasional apakah berjalan dengan lancar atau tidak dalam prosesnya kita bisa melihat juga dari balance scorecard ini ya. Yang keempat ada pembelajaran, yaitu pengembangan organisasi dan dukungan teknologi informasi. Nah, makin banyaknya atau makin pesatnya teknologi pada saat ini, dimana kita tuh harus selalu beradaptasi dengan yang namanya teknologi. Nah, di dalam balance scorecard ini kita juga bisa mengukur atau mengidentifikasi pengembangan organisasi dan dukungan teknologi informasinya sampai mana langsung bisa kita evaluasi. Teman-teman, seperti itu. Oke, baik teman-teman semuanya, kita sudah berada di ujung pembahasan. Nah, terima kasih atas waktu yang sudah teman-teman berikan untuk menonton video ini. Semoga video ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman untuk bisa mengetahui lebih dalam lagi apa itu balance scorecard. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.